Kita masuk ke dalam tema trilogi kenaikan. Ya, trilogi, mungkin ada yang sudah lupa trilogi itu apa. Ya, trilogi itu adalah satu kesatuan gagasan yang terbagi menjadi 3 bagian yang saling terhubung. Ya, 3 bagian, maka namanya trilogi. Hari ini kita masuk dari satu gagasan. Ya, dan gereja kita mempunyai keunikan, kita akan membahas satu lagu hymn atau himne ya setiap tahunnya, lalu akan dibagi menjadi 3 bagian yang saling terhubung, yang mana diambil dari bait lagu tersebut. Ya, mulai minggu ini, minggu depan, dan puncaknya nanti di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis di 2 minggu yang akan datang, jatuh pada tanggal 9 Mei. Tahun ini kita membahas satu lagu yang agung berjudul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Ya, sebagian kita tentu tahu dan tadi sudah kita nyanyikan ya di pujian awal-awal ibadah kita tadi. Dan yang menjadi subtema adalah hitunglah berkatnya. Ya, apa kaitan antara topan keras melanda dengan menghitung berkat Tuhan? Ya, kita akan pelajari bersama-sama. Kita akan mendasarkan satu bagian firman Tuhan yang sudah sangat familiar bagi kita dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Ya, kita akan membacanya perlahan-lahan, ya, bisa menyaksikan di layar karena ini terjemahan baru 2. Ya, kalau di gadget Bapak Ibu mungkin pakai TB yang lama, ya, baru juga sih. Ya, ini kita pakai TB yang terbaru, yang terjemahan baru tahun yang lalu. Jadi bisa mengikuti dari layar. Kita baca perlahan-lahan. 1, 2, 3. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pada tahun 1632, seorang pelukis ternama dari Belanda bernama Rembrandt membuat satu lukisan yang begitu indah dengan tajuk The Storm on the Sea of Galilee. Ya, badai di Danau Galilea. Ya, di Danau Galilea, atau ada yang menyebut juga Danau Tiberias. Dan lukisan ini cukup disukai banyak orang, lalu ya dibeli sini, dibeli di sana. Lalu tahun 1890-an ya seorang bernama Isabella Stewart Gardner membelinya, dan kemudian diabadikan di satu museum yang juga diambil dari namanya, ya, mengenang Isabella Stewart Gardner di kota Boston, ya, Boston di US tentunya. Dan lukisan ini dicuri dari museum tersebut tahun 1990, dan sampai sekarang belum ditemukan. Jika ada yang melihatnya, harap hubungi nomor di sini. Ya, replikanya banyak, ya, cari di toko online juga yang replika mirip dengan ini banyak, dengan ratusan ribu rupiah sudah bisa dapat lukisan ini.
Nah, di gereja kita ada pelukis juga, bisa order lukisan ini. Nanti siapa tanya ke saya bisik-bisiknya. Yang pasti bukan saya. Saya dari TK sampai sekarang kalau melukis pasti 2 gunung, tengahnya ada matahari. Itu lukisan se-Indonesia. Entah gimana ngajarinnya bisa sama semua lukisan. Ya, ini adalah satu lukisan yang baik sekali menggambarkan bagaimana laut sedang bergelora dan murid-murid yang notabene adalah nelayan yang expert, ya, bukan cuma jago teori, ya, tentu mereka kaya akan pengalaman dan teori mereka bangun dari pengalaman sebagai nelayan. Nah, ini adalah gambaran yang juga menginspirasi tentunya penulis lagu ini. Ya, penulis lagu ini adalah bernama Johnson Ottman. Ya, saya bilangnya Ottman, bukan Ottman. Ottman nanti dikira tukang gandum. Ya, bukan. Namanya Johnson Ottman Junior. Ya, kenapa Junior? Karena bapaknya juga pasti Ottman namanya. Ya, makanya pakai Junior. Dan ini adalah seorang yang inspiratif. Ya, saya membaca beberapa tulisan mengenai kehidupannya dan ada sedikit perbedaan, tetapi itu tidak penting. Ya, ada yang bilang dia pendeta, ada yang bilang bukan pendeta. Ya, tapi yang pasti dia seorang pengkhotbah. Pengkhotbah yang tidak pandai berkhotbah. Ya, ini kehidupannya menarik. Ya, saya belajar bagaimana dia di dalam keterbatasannya di berbagai bidang, dia tetap berupaya menemukan yang terbaik di dalam dirinya untuk melayani Tuhan. Ya, jadi dia ini anak seorang penyanyi rohani terkenal di zamannya. Ya, papanya menyanyi dengan begitu merdu dan dia suka lihat papanya kalau nyanyi di gereja dia bisa berdiri di kursinya. Ya, lalu dia berpikir, saya mau jadi penyanyi rohani. Ya, ternyata anak seorang penyanyi belum tentu pintar nyanyi. Ya, belum tentu pintar nyanyi. Dan dia salah satunya. Baru dia sadar, ya, walaupun dia berlatih bertahun-tahun, memang talentanya bukan di nyanyi. Ya, tetapi ketika dia muda, 19 tahun dia bergabung dengan salah satu gereja dan dia berupaya melayani. Ya, dia belajar secara otodidak, dia bukan lulusan dari sekolah teologi, tetapi dia cinta Tuhan. Lalu dia diberikan kesempatan berkhotbah, lalu ada yang bilang dia akhirnya ditahbiskan. Mungkin ditahbiskan sebagai pengkhotbah atau pendeta, dia tidak tahu persis. Ya, karena ada perbedaan data yang saya baca, tetapi yang pasti dia berkhotbah dan dia yakin dia melayani Tuhan. Tetapi lama-lama dia sadar dia juga nggak talenta berkhotbah, ya. Dan dia memang bukan seorang di satu tulisan yang saya baca dikatakan dia full timer, ya, di satu gereja di zamannya di Amerika, gereja Methodist. Ya, tetapi kemudian dikatakan dia sadar dia juga tidak talenta berkhotbah, akhirnya dia sekali-sekali saja berkhotbah. Dia seorang administrator di satu perusahaan asuransi yang cukup besar di New Jersey dan dia lebih bakat di bidang ekonomi rupanya. Ya, dia mendirikan usaha beserta dengan ayahnya dan cukup sukses. Tetapi kecukupan ekonomi tidak membuatnya lupa daratan, ingat lautan. Ya. Dia tetap mau melayani Tuhan. Nyanyi nggak merdu, ya. Khotbah nggak pandai ngomong, ngerti sih ngerti ya, tapi mungkin cara penyampaiannya yang kurang talenta di bidang itu. Baru di usia 36 tahun, setelah menikah dan punya anak 3, ya mungkin orang pikir apalagi ya, udah ketuaan mau memulai sesuatu. Umur 36 dengan punya 3 anak, dia baru menemukan talentanya menulis syair. Ya, menulis syair, dan ternyata dia talentanya di situ. Ya, baru umur 36. Jadi sini kita belajar, nggak ada kata terlambat. Ya, nggak ada terlambat. Ya, dia mulai menulis dengan sangat produktif. Ya, total ada tulisan bilang 3.000-an syair yang ditulis, ada yang bilang 5.000-an syair. Ya pokoknya pangaribuan lah itu tulisannya. Ya, beribu-ribu. Mau 3.000, mau 5.000 itu nggak ada yang sedikit, ya, banyak sekali. Kalau 5.000 di rata-rata umur 36 sampai akhir hidupnya,
dia menulis tidak kurang dari 200 syair puisi rohani dalam 1 tahun. Ya, artinya apa? 1, sekian hari jadi satu. Ya, hampir setiap hari dia menulis. Dan dia menulis lagu yang menjadi pembahasan kita hari ini, ya, berjudul Count Your Blessings. Ya, itu judul aslinya. Ya, hitung berkatmu. Namun Yayasan Musik Gereja menerjemahkan lagu ini sekitar 1978 dan memberikan judul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Ya, dan lagu ini ditulis pada saat dia berumur 41 tahun atau 5 tahun setelah dia aktif menulis syair lagu rohani. Ya, lagu ini syair ini dengan cepat begitu populer dan memberkati banyak orang di Amerika maupun di Inggris atau di Eropa pada umumnya. Dan lalu syairnya diubah menjadi melodi yang indah, ya, yang tidak kita bahas di sini, ya, karena saya lebih fokus kepada Johnson Ottman ini. Ya, bagaimana dia melayani dengan talentanya, maka akan lebih optimal, ya, akan lebih optimal. Tidak mungkin satu orang bisa semuanya, nggak mungkin. Tetapi apa yang kita bisa, mungkin cuma 1 atau 2 hal, ya. Tetapi ketika digunakan dengan optimal sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembangkan, maka itu akan berbuah-buah, ya. Bisa menjadi impact yang luar biasa, ya. Ketika kita mau mempersembahkannya kepada Tuhan. Ya, kalau sekarang mungkin kita kurang kepikiran ya mau jadi penyair lagu rohani, ya. Kita senangnya nyanyi karaoke, ya kan? Orang Indonesia senangnya memang kebanyakan nyanyi. Mari kita lihat lagu, kita bandingkan versi aslinya dengan versi terjemahan. Versi terjemahan nggak salah. Kenapa perlu ke versi asli? Biar lebih mendalaminya, betapa kaya maknanya. Karena kosakata bahasa Indonesia panjang-panjang, kosakata bahasa Inggris cenderung lebih singkat, sehingga satu kalimat diterjemahkan nggak bisa merangkum seluruh makna dari teks asli, ya. Nah, saya coba tuliskan di sini, ya, bagaimana dia menulis di teks aslinya. Ya, hari ini kita membahas syair bait yang pertama saja, ya. Minggu depan baru bait yang kedua. Ya, di terjemahan dikatakan bila topan keras melanda hidupmu. Ya, kalau di tulisannya dikatakan kira-kira artinya begini: ketika di atas ombak kehidupan kamu diombang-ambingkan oleh badai, ya. When upon life's billows you are tempted tossed, ya. Di dalam ombak kehidupan kamu diombang-ambingkan ke sana kemari, ya. Nah, kemudian apa? Bila putus asa dan letih lesu, ya. Ketika kamu putus asa, mengira semuanya telah hilang. Ya, ini mirip dengan apa yang tadi lukisan dari seorang Rembrandt itu, ya. Murid-murid Yesus para nelayan yang berpengalaman, dan murid-murid Yesus jauh lebih tua dari Yesus, ya. Mereka bukan sedang training untuk mengemudikan kapal kecil, ya, bukan. Mereka memang itu kehidupannya sehari-hari, bahkan mata pencahariannya sebelum menjadi murid Yesus, ya. Tetapi mereka begitu ketakutan, bahkan hampir putus asa. Dikatakan, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, ya. Mungkin bisa dia mengatakan, waduh, mati dah kita nih, ya. Kalau zaman sekarang kira-kira begitu omongannya, ya. Lalu mereka menjadi kecewa, putus asa. Kok bisa-bisanya ini lagi di terjemahan lama bilang ditimbus gelombang, ya. Bisa-bisanya lagi goyang begini, angin kencang, air masuk, Yesus tidur, ya. Ini bukan berarti, wah, berarti Yesus tukang tidur, di mana-mana duduk sebentar langsung tiduran, bukan, ya. Saya yakin Yesus bukan tidur yang memang tidur yang apapun yang terjadi dia tetap ketiduran saking nyenyaknya, bukan. Ya, karena begitu dikasih tahu, dia langsung apa? Langsung menenangkan badai, langsung bilang, kenapa kamu atau belumkah kamu percaya? Di terjemahan baru dikatakan itu. Artinya apa? Yesus tahu apa yang terjadi. Dia mau melihat
bagaimana orang yang punya keahlian bisa mengetahui bahwa dirinya tidak seahli keahliannya itu. Ya, selalu ada momen-momen di mana ilmu pengetahuan bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah, atau seorang ahli di bidang tertentu tidak bisa juga mengerti dengan sepenuhnya dan mengatasi bidang keahliannya sendiri. Wah, ini luar biasa. Ya, lalu dikatakan apa? Count your many blessings, name them one by one. Ya, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Hitunglah berkatmu yang banyak, bahkan sebutkan satu persatu. Ya, dikatakan demikian. Lalu kau niscaya kagum oleh kasih-Nya, dan itu akan membuatmu terkejut, ya, takjub, kagum, amazed, ya, akan apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Maka di sini kita belajar apa dari yang boleh saya renungkan dari bagian firman Tuhan ini. Murid-murid Kristus ini orang-orang yang diajar langsung oleh Sang Maha Guru, ya, Sang Maha Guru. Tuhan yang berinkarnasi mengajar mereka face to face, nggak pakai Zoom. Ya. Face to face itu terasa auranya, ya kan? Bahkan bisa melihat gerak-gerik gurunya, bahkan hidup bersama gurunya. Apa yang Yesus lakukan, apa yang dikatakan, bagaimana gaya dia, cara dia berpakaian, cara dia berjalan, cara dia bicara, cara dia mengajar, cara dia menegur, dilihat langsung oleh muridnya, ya. Dan Yesus mengajar bukan hanya teori, tetapi praktik, dan dia juga melakukan apa yang dia ajarkan. Dan di sini mengajarkan kepada kita apa? Bahkan seorang murid Kristus pun, termasuk saudara dan saya, ya, kita tetap mengalami badai kehidupan. No privilege, ya, tidak ada privilege, ya. Wah, masa sih? Ada Pak, ada memang, bahwa kita diselamatkan karena anugerah, itu privilege. Tetapi bahkan ketika kita menjadi bagian dari orang yang diselamatkan oleh Kristus pun, masalah badai hidup akan tetap dialami, ya. Walaupun kita berdoa, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, segala malapetaka kesakitan jauh daripadaku, ya, kemungkinan kita tetap akan masalah, bahkan hampir pasti, ya. Hampir pasti. Jadi tidak ada privilege. Itu dulu yang harus kita sadari, bahwa kita juga harus mengalami semua masalah yang juga dialami oleh orang lain yang tidak dipilih oleh Tuhan, ya. Maka ini membuat kita jangan manja, jangan cengeng. Masalah kehidupan sudah pernah, sedang, dan akan terus kita hadapi, ya. Kalau kita tidak pernah ada masalah, mungkin yang masalah adalah pengertian kita, pemahaman kita, ya. Nah, ini harus kita sadari. Dan badai hidup itu berguna. Yang pertama tentu menguji kemampuan, menyatakan pengetahuan, menunjukkan batas kemampuan, ya. Teks yang kita baca tadi udah jelas, mereka nelayan, ya. Mereka nelayan. Bisa jadi di awal waktu tidak dicatat oleh firman Tuhan, ya, mungkin mereka pikir guru tidur aja deh, ya, tidur aja kalau begini-beginian mah, kami merem, ya. Ini emang keahlian kami sebelum menjadi muridmu, ya. Guru tugasnya ngajar, ya. Kalau soal navigasi, ilmu kelautan, ya, prediksi cuaca, udah urusan kami, ya. Guru istirahat cepat biar besok kuat tenaganya pelayanan lagi, misalnya, ya. Bisa jadi mereka suruh Yesus tidur aja, ya, biar kami yang urus ini, menyeberang, yang menyeberang, bertolak ke seberang. Nah, ternyata seorang ahli di bidangnya pun akhirnya sadar bahwa ada pengetahuan yang mereka belum tahu, ya. Ternyata keterampilan mereka tidak cukup terampil untuk menyelamatkan mereka. Maka murid yang punya temperamen yang tenang pun menjadi tidak tenang, ya. Mereka panik semua. Kalau Petrus emang begitu, ya, responsif sekali, ya.
Tetapi yang kalem-kalem pun panik semua. Karena ini memang apa? Udah goyangnya luar biasa. Ya, mungkin tidak semua kita pernah mengalami seperti ini. Saya pernah mengalami yang seperti ini. Ya, tentu tidak bersama dengan Yesus ya. Bersama dengan Yesus secara dalam roh. Saya pernah ikut nelayan ke laut ketika saat saya melayani di satu tempat. Nelayan beneran, ya. Nelayan beneran. Saya yang ikut-ikutan, ya, demi membangun relasi. Mereka ke laut, saya ke laut, ikut. Ya, penjala manusia berubah menjadi penjala ikan. Ya, bukan. Ikut mereka, saya mau tahu kehidupan nelayan bagaimana. Pergi sore pulang pagi. Dan satu malam, ya, saya cukup sering dulu ikut ke laut ketika saya pelayanan di satu daerah. Lalu malam itu angin kencang sekali, mereka sebutnya angin barat. Ya, jadi ini kapal nelayan untuk cari ikan, ya, yang paling dicari ikan teri. Kalau ada ikan teri maka akan ada cumi-cumi, ikan tongkol, ikan lainnya pada datang. Kalau ada terinya, ya. Ketika ikan teri nanti bisa mulai datang ke cahaya, ini kapal penuh dengan cahaya, ya, ada lampu tembak, ada lampu neon. Nanti ikan datang ke atas, lalu muter-muter, lalu kita nanti lempar jalannya lebih lebar daripada kapalnya. Ya, baru nanti di 6 orang akan memutar itu katrolnya, mengangkat jalannya itu. Itu konsepnya. Tetapi malam itu, ya, kira-kira lewat tengah malam, angin bertiup kencang sekali. Ya. Dan di situ saya aslinya kalem pembawaannya. Ya, saya flegmatik, seorang flegmatik. Tapi itu memang takut. Takutnya benar-benar takut. Tapi nggak teriak-teriak. Saya pegangan tiang kencang-kencang begini. Dia lalu mikir, ya Tuhan, selesai nggak nih saya? Ya, belum merit lagi. Ya, kadang-kadang kan anak muda gitu pikir, aduh belum merit. Ya, padahal kalau merit lebih gawat lagi. Ninggalin istri masih muda, ya, ninggalin anak masih kecil lebih gawat lagi. Padahal tapi waktu itu aduh belum merit lagi, ya kan? Itu tangan-tangannya itu di keempat sudutnya ada, kita bilangnya tangan, ya, tangan kapal itu, yang untuk nanti di ujung-ujungnya mengikat katrol. Itu sampai hantam air begini, kencang sekali. Dan di malam itu penduduk desa yang sesama nelayan di kapal lain ada yang terbalik kapalnya dan hilang, nggak ketemu mayatnya sampai sekarang. Cari 3 hari menurut tim SAR nggak ketemu. Dan itu nelayan yang profesional, dalam arti memang hidupnya sebagai nelayan. Saya cuma perlu tiang gitu. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Ya kan? Kalau mengabarkan Injil, yakin selamat, percaya pada Yesus. Waktu dihantam gelombang itu ngeri juga. Ya, pakai pengakuan dosa juga. Ya Tuhan, kalau ini hari terakhir saya, ampunilah dosa-dosa saya. Ya, ampuni dosa-dosa saya. Terimalah saya ya Tuhan. Ya, sambil pegangan, tetap pegangan tuh, berdoanya gak begini ya. Begini berdoanya, penuh tiang. Ya. Di situ saya belajar, orang nelayan yang jago pun bisa nggak selamat. Ya, saya yang nggak bidang itu, ya cuma ikut-ikutan, ya, masih ditolong oleh Tuhan. Pada saat itu menunjukkan kehebatan manusia itu terbatas. Makanya jangan heran, teknologi semakin canggih, ya, ilmu kedokteran semakin canggih, virus pun semakin canggih, ya. Ketemu ini virusnya belajar, dia bikin varian lainnya, bingung lagi kita teliti yang ini, ketemu lagi yang lain, ya. Selalu ada penyakit baru. Begitu ketemu lagi yang belum ketemu, ya. Ketemu yang belum ketemu, belum ada vaksinnya, macam-macam begitu, ya. Makin hebat ilmu toleransi, ya, pluralisme, tetap kerusuhan ada di mana-mana, ya. Kebencian atas nama suku agama masih ada. Ya, padahal kurang belajar apa lagi? Humanisme, sosialisme, pluralisme udah diajarin, ya, dari anak sejak kecil. Tetapi toh dunia tetap tidak sebaik yang diangan-angankan. Ini menunjukkan memang pengetahuan manusia, keahlian manusia, teknologi yang semakin lama semakin canggih juga tetap ada batasnya. Ini menyatakan kebutuhan manusia akan Tuhan, ya. Kalau tidak mencari Tuhan, nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Maka sangat disayangkan negara-negara yang merasa sudah maju, tanpa Tuhan kita tetap maju.
Tanpa Tuhan kita tetap makmur. Tanpa Tuhan kita bisa menata tatanan sosial sedemikian baiknya. Ya, ini kasihan. Ya, walaupun juga menjadi catatan bagi negara-negara yang sangat religius, tetapi praktik pelanggaran moral, ya, pelanggaran segala macam tetap dilakukan, korupsi tetap tinggi, ya, tapi harus beragama di satu negara. Ya. Nah, ini menjadi catatan-catatan. Yang pasti manusia membutuhkan Tuhan. Ya, tanpa Tuhan tidak ada harapan bagi manusia. Nah, ini soal badai kehidupan. Ya, tentu ketika ada badai kehidupan harus fokusnya kepada Tuhan, bukan fokusnya kepada badai. Wah, bagaimana harus fokus kita dengan masalah? Ya, maksudnya jangan menghabiskan seluruh energi, jangan membuat perasaan kita begitu terbelenggu oleh masalah tersebut. Ya. Tapi apa? Harus melihat kepada Tuhan. Nah, itu salah satu cara terbaik yang akan apa? Membuat kita mungkin masalahnya tidak segera berlalu, mungkin masih akan berjalan beberapa waktu. Kalau badai ya mungkin hitungan jam selesai atau hitungan hari. Tapi badai kehidupan dalam bentuk yang lain mungkin bisa terjadi bertahun-tahun, mungkin bisa puluhan tahun. Tetapi tetaplah memandang kepada Tuhan. Ya, sebagaimana Petrus ketika disuruh oleh Yesus, Yesus berjalan di atas air, Petrus dipanggil, dia keluar. Pertama dia yakin penuh. Begitu injak air baru sadar, ini kan air ya. Ya, bukan papan, bukan pantai. Baru dia mulai pikir, baru mulai goyah imannya, lalu dia mulai tenggelam. Ya. Tetapi di awal itu benar memandang kepada Yesus. Ya. Ketika memandang kepada Yesus, bukan berarti masalah tidak ada. Ya. Semua bermasalah, no privilege. Tetapi kita akan dapat kekuatan tambahan. Ya. Semakin tangguh. Mungkin tidak segera selesai masalahnya. Mungkin memang tidak akan selesai-selesai. Ya bisa jadi ada salib yang harus kita pikul seumur hidup kita, bisa jadi. Ya, bisa jadi karena orang lain, bisa jadi akibat dosa kita di masa lalu, bisa macam-macam. Ya, tetapi kita akan dikuatkan kalau kita terus memandang kepada Yesus. Ya, maka kaitannya dengan hitunglah berkat. Ya, tentu kita perlu membaca satu bagian dari Mazmur 40 ayat 6. Kita baca sekali lagi perlahan-lahan. 1, 2, 3. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan rencanamu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya, banyak yang telah dilakukan oleh Tuhan. Ya, maka dari sini kita bisa belajar bagaimana bertahan dalam kehidupan. Ya, kuncinya gak usah banyak-banyak, 3 aja lah. Ya, 3 aja lah. Ya, lah yang pertama, ingatlah karya Tuhan di masa lampau. Ya, di Mazmur itu banyak pujian kepada Tuhan atas perbuatan Tuhan di masa lampau sampai dari zaman Taurat. Ya, bagaimana Tuhan membawa mereka menyeberang lautan. Ya, itu dibuat dalam bentuk mazmur, dalam bentuk syair, dalam bentuk pujian. Itu ingat bahwa masalah ini, masalah yang kita hadapi bukan masalah pertama. Ini masalah pernah terjadi bahkan di masa lampau. Masalah nenek moyang kita jauh lebih berat daripada masalah kita. Ya, itu yang ingatlah masa lampau yang jauh banget. Ya, ada masa lampau yang nggak jauh-jauh amat. Masa lampau kita sendiri. Ya. Kalau kita pernah ditolong oleh Tuhan, nah ingat. Ya, kadang kita terlalu menghayati masalah yang sedang kita hadapi, sehingga seolah-olah itu menarik seluruh dunia kita masuk dalam masalah itu. Dan dunia kita itu hanya sekecil masalah itu. Ya. Maka ketika kita baper, terbawa perasaan atau terbawa situasi, ingatlah ya, bahwa semua orang memang punya masalah, bukan cuma kita. Ya, bahkan kita yang dulu pun, ya, setelah kita hidup di dalam Tuhan, tuh tetap ada masalah.
tapi toh Tuhan tolong kok waktu itu. Ya. Lalu hadapilah. Ini yang sedang terjadi dan akan terjadi. Sekarang saya akan hadapi masalah hidup saya ini. Ya, karena memang tidak bisa menghindar. Menghindar akan ketemu lagi. Harus dihadapi dan diselesaikan. Ya. Maka kita akan yakin kalau track recordnya Tuhan menolong kita, maka sekarang ya amat sangat mungkin Tuhan juga akan, bahkan pasti ya Tuhan menolong. Hanya bentuk pertolongannya tidak bisa kita yang menentukan. Ya, bisa orang buta menjadi melihat, bisa. Ya, bisa juga tidak melihat, juga bisa. Yang melihat imannya menjadi terbuka, bisa melihat kepada Tuhan. Yaitu kata-kata Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang buta, yang Tuhan Yesus meludah di tanah lalu dicampur menjadi lumpur, ya, lalu dioleskan ke mata orang yang buta sejak lahir. Lalu Tuhan Yesus apa? Nggak langsung terbuka mata, disuruh sono cuci matamu, ya, di kolam Bethesda, cuci. Dia nurut aja, dan dia bisa melihat. Lalu kaget orang Farisi ahli Taurat, loh, ini menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, lalu terjadi perdebatan. Tapi yang menarik adalah bahwa di Yohanes 9 ya itu, Yesus mengatakan ini orang buta tapi matanya, hatinya melihat. Lalu matanya ikut melihat. Tapi ada orang yang matanya melihat, hatinya buta. Waduh, ini ya kalau zaman sekarang dibilang majlek, ya, menusuk betul-betul kata-kata itu. Ya, kalau orang punya sanubari, kecuali nuraninya udah mati ya, atau udah redup, ya sudah. Ya. Kemudian apa? Percayalah bahwa Tuhan telah sedang dan akan terus menolong kita. Kalau di masa lalu Tuhan tolong, sekarang Tuhan juga akan tolong. Nanti ya, Tuhan juga akan tolong. Tapi upayakan, masalahnya jangan akibat kita sendiri. Ya. Wah, ini cobaan. Saya diskorsing di kampus. Ya. Ini cobaan. Kenapa? Plagiat. Ya. Copy paste dari internet, makalah orang lain. Ya. Jangankan mahasiswa ya, seorang yang udah hebat pun di kampus ada. Ya. Nah, ini cobaan. Ya, itu salah sendiri kalau itu. Ya. Tetapi kita hidup benar, kita hidup taat pun bisa banyak cobaannya. Percayalah, Tuhan juga akan menolong di masa yang akan datang. Bahkan bagi badai kehidupan yang belum kita alami sekarang, nanti, ya, yakinlah. Tapi cara Tuhan beda-beda. Ada Tuhan berfirman langsung sembuh. Ada yang disuruh macam-macam, ya. Seperti Naaman, bangsawan, dia disuruh Elisa, cuci, basuh tubuhmu di sungai Yordan yang kotor 7 kali. 7 kali, itu literal yang bukan figuratif. Memang 7 kali disuruh nyemplung keluar, nyemplung lagi, keluar lagi. Ya. Awalnya mungkin dia, saya ini bukan rakyat jelata. Saya ini orang punya pangkat, tapi dia taat. Dia mengesampingkan pride-nya, ya, kebanggaan kepada diri sendiri. Dia percaya, dia lakukan, ya, dan dia tertolong. Tapi ada bagian yang harus dia kerjakan. Ya. Tapi ada lagi yang udah berdoa, mungkin campur puasa juga. Ya kadang kita nggak mempan ya. Saya harus mau berpuasa karena ada ayat yang bilang jenis ini harus dengan doa dan puasa. Pasti beres nggak? Belum tentu. Ya, belum tentu. Berani nggak kita bilang, oh iman saya lebih kuat daripada Rasul Paulus? Saya yakin nggak ada yang berani bilang begitu. Ya, Rasul Paulus bilang udah minta berapa kali, duri dalam daging, Tuhan nggak sembuhkan katanya. Enggak, Tuhan cabut duri itu. Ini bukan duri-duri masuk semak-semak ya, bukan. Ya. Tafsirannya macam-macam. Ada yang bilang penyakit, ada yang bilang karakter tertentu yang nggak bisa diubah. Tidak tahu. Yang pasti Tuhan tidak kabulkan doanya. Seorang rasul yang bekerja keras luar biasa bagi pelayanan. Juga tuh nggak diiyakan sama Tuhan. Ya. Taat akan dapat berkat. Benar nggak? Benar. Ya. Tapi dapat masalah juga. Ayub kurang taat apa? Ya, tapi masalah ya cuma Ayub yang sanggup. Ya, cuma Ayub yang sanggup untuk
menjalani badai kehidupan yang luar biasa. Ya, cuma air. Nah ini supaya kita dapat gambaran yang banyak. Wah kalau gitu kita berdoa gak usah pakai iman. Ya harus juga pakai iman. Ya, berdoa percayalah bahwa kamu telah menerimanya, walaupun nanti ujung-ujungnya belum tentu diterima oleh Tuhan. Ya, tapi kalau berdoa bukan asal-asalan. Terserah Tuhan mau jawab-jawab, enggak, ya nggak apa-apa, nggak masalah buat saya. Ya itu namanya ngentengin. Ya, itu namanya ngentengin. Kalau kita doa kita yakin. Ya, kita yakin. Walaupun keyakinan kita tidak mengubah kehendak Tuhan. Ya, kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, terjadilah sesuai dengan doa kita. Kalau tidak sesuai, ya nggak terjadi. Atau Tuhan pospon melatih kesabaran kita, menantikan jawaban doa. Macam-macam. Ya, nah, ya saya ingin menutup renungan ini dengan satu kisah. Ya, mungkin Bapak Ibu sebagian sudah mendengar atau membaca bukunya atau membaca artikelnya. Seorang George Muller yang waktu mudanya bandel minta ampun, tukang judi, tukang mabok, sampai mamanya meninggal aja nggak tahu. Dia lagi asik mabok sampai besoknya sama teman-teman tongkrongannya. Ya, jangan tanya itu tinggalnya di mana, dekat Salemba. Enggak, ini lama, 1800 sekian. Ya, kita udah nggak ada yang kenal. Mamanya meninggal, dia lagi mabok sama teman-teman, nggak tahu. Tapi ketika satu kali dia dijamah oleh Tuhan, wah ini dia benar-benar bertahan dalam berbagai kesulitan. Singkat cerita dia jadi misionaris, buka panti asuhan, dan benar-benar modalnya iman. Ya, dia bukan modal, wah dia udah ngumpulin duit 1 M atau 200 M, aman saya pelayanan. Enggak, modal iman. Ya. Dan berapa kali dia mencatat itu, waduh luar biasa. Ketika habis stok makanan, bisa ada orang yang digerakkan Tuhan, tukang roti, semalaman gak bisa tidur, daripada gabut dia bikin roti. Dia ingat ada panti asuhannya George Muller, diantar pas stok makanan habis. Ya. Lalu pernah juga kejadian gitu, minum susu untuk anak-anak panti habis. Ada orang yang digelisahkan Tuhan, nganter sebegitunya. Ya, dia nggak punya dana abadi, modalnya iman. Ya, agak-agak nekat sih ini ya. Ya kita bilang bahwa iman sama nekat beda-beda tipis, ya betul. Ya. Lalu apa yang membuat dia bertahan di dalam berbagai kesulitan kehidupan? Dia catat pokok doa yang dijawab oleh Tuhan. Ya, waktu saya kuliah saya bacanya, mudah-mudahan nggak salah ingat. Waktu saya kuliah dulu baca di perpustakaan itu dibilang tidak kurang dari 27.000 pokok doa George Muller dijawab oleh Tuhan. Ya, saya nggak sampai segitu karena nggak pernah doa pokoknya sampai segitu. Nggak pernah. Gimana mau dijawab sampai 27.000? Ya, saya yakin dia 27.000 dijawab yes oleh Tuhan. Doanya nggak mungkin 27.100, mungkin 2 kali lipat, mungkin 50.000 pokok doa yang dijawab 27.000. Tapi dengan kenyataan 27.000 pokok doa artinya apa? Ya, dia benar-benar menghitung berkat Tuhan. Ya. Kadang kita sibuk apa yang saya belum punya. Ya, saya udah punya ekonomi, saya sudah gini, karena ada yang masih jauh lebih tinggi, pusing kita. Ada kita pusing karena orang lebih hebat daripada kita, orang lebih kaya, orang lebih sukses, orang lebih berkuasa, orang lebih hoki daripada kita. Kita fokusnya pusing ngeliat orang. Ya. Harus kita lihatnya diri sendiri. Jangan habiskan energi, waktu, upaya untuk kepoin orang. Atau bagaimana, karena saya nggak bisa naik, gimana biar dia turun. Ya. Kadang kita lebih tinggi bukan karena kita lebih tinggi, karena kita jatuhkan orang. Jadi kita kelihatan lebih tinggi, padahal kita di situ-situ aja. Ya. Kita tidak meningkat. Maka kita harus lebih fokus kepada apa yang telah Tuhan berikan. Ya. Jangan melihat apa yang tidak kita punya. Lihatlah apa yang kita punya. Dan percaya akan pemeliharaan Tuhan itu cukup untuk setiap orang menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran kita. Ya, karena Tuhan memberikan orang berdasarkan kerelaan kehendak Tuhan. Maka saya tidak usah iri ngelihat orang lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, lebih berkuasa. Nggak usah iri. Ya. Jangan-jangan di dalam kesederhanaan kita pun, atau saya, mungkin ada juga orang yang iri. Ya. Dia nggak banyak punya, tapi tenang-tenangnya aja, nggak stres dia, nggak depresi. Ya. Karena apa? Cukupkan diri
pada apa yang ada pada kita. Itu rahasianya, ya. Maka kita bisa mengucap syukur. Walaupun kata orang, ya cuma segitu aja mengucap syukur. Nah, kita harus menjadi orang yang pandai mengucap syukur. Karena orang Indonesia itu paling pandai mengucap syukur, apapun agamanya. Ya, hampir keserempet, untung nggak kena. Ya. Keserempet, untung lecet dikit doang. Iya kan? Atau untung nggak meninggal, cuma masuk ICU 2 bulan. Macam-macam, tetap untung lah, pokoknya nggak pernah rugi. Ya, itu orang Indonesia. Tapi jangan berhenti di situ. Kita bilang karena ada Tuhan yang menolong. Ya, harus sampai kepada itu, harus terkonek dengan Tuhan. Ya, saya bisa punya masalah, kalau saya tidak bersalah karena ini ujian dari Tuhan. Saya akan tetap kuat karena Tuhan sudah tolong saya di masa lalu. Kiranya kita juga mengalami pengalaman seperti yang dialami George Muller. Ya, bukan berarti nggak punya makan, nggak punya minum. Ya, bukan ya. Caranya beda-beda. Tapi kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Cara Tuhan akan melampaui akal. Ya, kita akan niscaya, ya kata lagu tadi. Kalau niscaya kagum, takjub, wah luar biasa. Ya. Kalau saya mau cerita juga, saya punya banyak cerita, tapi waktunya nggak cukup. Banyak cerita. Ya, tapi pengalaman saya nggak penting. Saya yakin kita semua punya pengalaman. Tapi yang pasti, pastikan kita punya pengalaman. Jangan nggak punya pengalaman, kasihan. Ya, kalau nggak punya pengalaman, ditolong oleh Tuhan. Ya, mari di badai kehidupan yang pernah, sedang, atau akan dialami ke depannya, kita lebih fokus kepada menghitung berkat Tuhan. Ya. Ini unik. Tadi Mazmur bilang, terlalu banyak berkatnya, saya nggak bisa ngitungnya. Tapi lagunya bilang, count your blessings. Ya, name them, name by name. Sebutkan satu persatu. Nggak bisa ngitungnya, ya udah nggak usah dihitung. Sebutin aja terus. Apa yang kamu ingat sebut. Ingat 5 menit lagi sebut. Ingat besok sebut. Ya, memang uncountable, nggak bisa dihitung. Tetapi kita perlu menyebutkannya. Mulai dari yang paling berkesan, ya kan? Supaya apa? Dengan itu kita ingat Tuhan baik, Tuhan baik. Kita nggak pusing sama orang. Kita nggak pusing sama masalah kita juga. Bukan berarti nggak peduli ya. Tapi nggak sampai melumpuhkan pikiran kita, membekukan hati kita, nggak sampai gitu. Ya, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari